Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing sebuah topik ya. Seorang trader tidak akan pernah bisa dapat profit, atau seorang trader tidak akan pernah bisa kaya. Nah, saya sendiri akan mencoba menceritakan pengalaman pribadi saya. Namun sebelum saya mencoba mengulas, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba sharing untuk topik pada pagi kali ini mengenai seorang trader tidak akan pernah bisa profit atau tidak bisa pernah kaya. Kenapa alasannya? Jadi begini sahabat trader, mungkin ini juga terjadi pada Anda juga. Coba amati dari sejarah Anda trading ya. Jadi seorang trader ini kebanyakan itu selalu mencari yang namanya Holy Grail, atau bahasa Indonesia kita terbiasa menyebut cari jurus pamungkas atau tip untuk mendapatkan profit ya, atau jurus pamungkas lah sebenarnya. Nah sahabat trader, tanpa Anda sadari bahwa seorang trader ini selalu berputar-putar mencari yang namanya strategi trading. Ya, suatu contoh, Anda yang nonton di video ini, tentunya Anda ingin mencari yang namanya jurus pamungkas. Nah, mungkin ini kedengarannya biasa ya, karena setiap orang trader memang ingin mencari yang namanya jurus pamungkas. Nah, sahabat trader, Anda mencari, baik Anda mulai ikut-ikut seminar, menonton YouTube, atau mungkin grup-grup Telegram, grup di Facebook, itu tentunya Anda selalu mencari yang namanya jurus pamungkas ini atau Holy Grail. Nah, apa sih sebenarnya hasilnya dari selama Anda ini berputar-putar mencari strategi itu? Satu contoh begini, Anda mengikuti seminar salah satu mungkin guru atau master trading ya. Kemudian Anda mencoba untuk mengikuti dan mengaplikasikannya di dalam trading Anda. Memang dalam awal-awal trading, setelah Anda mengikuti seminar, mungkin ada kecocokan di dalam strategi tersebut. Mungkin Anda beli maupun jual, kemudian mendapatkan untung atau profit. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian Anda ngerasa cocok. Namun pada trading selanjutnya, Anda mulai menemukan satu titik kelemahan atau kegagalan trading. Seperti halnya setelah Anda mengaplikasikan lagi dalam trading selanjutnya, Anda mengalami kegagalan. Kok tidak untung lagi? Kok tidak profit lagi? Kemudian di titik inilah Anda mulai mencari lagi, menganggap bahwa metode yang Anda ikuti lewat seminar ini tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Anda mencari metode lagi. Anda pergi ke seminar lagi, membaca buku lagi, kira-kira apa sih jurus pamungkas yang lain, atau mencari lagi dan mencari kesempurnaan tadi. Kemudian Anda mengikuti trading lagi dan hasilnya sama juga. Mungkin di awal-awal trading Anda profit, kemudian gagal lagi. Dan ini berputar-putar seperti itu, terus-menerus seperti itu. Ini namanya lingkaran setan atau cycle of dome. Jadi sepertinya setiap trader, termasuk saya juga, ini dulu mengalami hal seperti itu, yang namanya lingkaran setan. Saya sudah banyak mencoba mengenai baik indikator, strategi itu saya sudah melakukan banyak strategi ya.
Seperti halnya Anda ketahui ya, banyaknya indikator, ada Fibonacci, RSI, MACD, mungkin moving average, ada juga Ichimoku, dan kemudian juga ada alligator dan sebagainya, Bollinger Band, banyak di sana. Dan saya sudah mencoba semua. Apa yang dihasilkan di sana? Ternyata semua menghasilkan hal yang sama. Dan itu terjadi berkali-kali dari trading saya. Ini di tahun-tahun awal ya, mungkin 1-2 tahun saya mengalami hal yang sama seperti ini. Nah, ini saya akan sharing mengenai begini sahabat. Ternyata di dalam setiap indikator atau strategi-strategi trading itu memiliki kelebihan-kelebihan ya, tapi juga memiliki kekurangan. Itu ternyata seperti itu. Dan pada akhirnya saya berfokus pada salah satu indikator ya, sampai detik ini saya menggunakan moving average 21. Nah, ini saya merasa nyaman karena saya sudah cukup paham atau mungkin terbiasa ya dengan latihan-latihan trading saya itu mengenai apa sih kelemahannya yang namanya moving average 21 ini, apa kelebihannya. Ternyata memang kita harus berfokus pada satu indikator. Artinya kalau saya sih hanya satu jurus saja. Kebiasaannya teman-teman selalu bisa menggabungkan mungkin 1, 2, 3 atau 10 indikator dijadikan satu dan kemudian Anda mencoba untuk mencari jalan untuk profit di sana. Nah, mungkin ada pengalaman menarik atau salah seorang legenda daripada karateka ya, seperti Bruce Lee ini kan pernah juga memberikan suatu, dia akan takut dengan orang yang punya satu jurus dan itu dilakukan benar-benar fokus daripada orang atau lawan yang memiliki 1000 jurus tapi dia hanya berlatih sekali 2 kali. Nah, artinya apa? Bahwa kita lebih baik fokus pada satu indikator di sana, dan tentunya kalau Anda fokus pasti Anda akan mendapatkan suatu strategi atau yang namanya jurus pamungkas tadi. Nah, sahabat trader, di dalam trading tentunya Anda pasti akan mendapatkan satu yang namanya keuntungan besar. Kemudian yang kedua adalah keuntungan kecil. Ada yang namanya kerugian besar, ada kerugian kecil, dan ada yang namanya BEP, break even point. Anda hanya butuh untuk menghilangkan kerugian besar. Ini yang penting. Kerugian besar ini Anda harus hilangkan. Suatu contoh begini. Mungkin ada yang namanya big win ya, artinya kerugian keuntungan besar. Ada keuntungan kecil. Nah, dalam suatu strategi trading ya, seperti saya juga gunakan, saya sendiri win rate saya ini sekitar antara 40% lebih sedikit ya. Artinya begini, saat saya melakukan trading, mungkin dalam 10 kali trading, saya hanya profit 4 kali, 6 kali loss. Ya, 6 kali loss. Artinya win rate saya hanya sekitar 40%. Tetapi kenapa saya masih bisa profit? Karena saya bisa mempertahankan yang namanya big win atau keuntungan besar. Jadi begini, kadang-kadang apakah strategi trading yang katakanlah akurasinya atau win rate-nya 60/40 ini jelek? Tentu tidak seperti itu. Ya, karena begini, kalau 6 kali kerugian itu kecil-kecil, kemudian kita profit 4 kali ini besar-besar, tentunya Anda akan mendapatkan satu keuntungan. Ya, inilah sebenarnya yang perlu dipertahankan. Nah, kenapa banyak teman-teman mengalami kegagalan? Karena yang namanya risk and reward-nya ini tidak terjaga dengan baik. Ya, sebenarnya bukan masalah strateginya. Ingat bahwa strategi trading itu memiliki kelebihan, memiliki kelemahan.
Seperti halnya kalau saya memakai moving average 21 seperti contoh itu ya. Saya tahu kelemahannya yang namanya moving average 21. Saat market ini tidak sesuai dengan karakter dari moving average yang saya pakai, saya akan melakukan refresh, artinya saya tidak akan masuk pasar. Bisa 1-2 hari, mungkin 3 hari saya tidak masuk pasar. Karena apa? Saya harus menunggu bagaimana kira-kira kelebihan daripada moving average 21 ini akan cocok dengan karakter market. Selama belum cocok dengan karakter market, saya akan mencoba untuk tidak masuk di pasar. Kemudian untuk langkah selanjutnya, seandainya saya ingin yang namanya mencoba lagi, saya akan memulai saat awal trading dengan volume lot yang tidak besar. Ini saran saya, Anda mungkin bisa mencoba. Dan mungkin teman-teman yang mempunyai pengalaman mengenai cycle of doom atau lingkaran setan ini, bisa Anda juga menambahkan di komen ya. Mari kita saling berbagi, tentunya begitu. Saya harap teman-teman tidak tidak mengalami hal seperti ini. Mulailah memilih salah satu namanya indikator dan kemudian pahami kelebihannya apa, kelemahannya apa. Dan saat ada kelemahan, saya menyarankan untuk Anda bisa tidak masuk di pasar dan amati. Dan tentunya kesimpulannya bahwa Anda harus benar-benar mengatur yang namanya risk and reward. Ya, risk and reward harus Anda atur. Ini akan jauh lebih baik daripada Anda selalu berputar-putar mencari yang namanya jurus pamungkas. Tentunya kalau Anda masih saat ini mencari yang namanya jurus pamungkas atau holy grail, saya pastikan Anda tidak akan pernah bisa profit. Ini saya jamin. Baiklah sahabat trader, bagi teman-teman silahkan komen yang mempunyai pengalaman mengenai cycle of doom. Dan mari kita sama-sama berdiskusi, saling memberikan informasi, dan saling sama-sama belajar. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silakan Anda subscribe ya, agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.